teman-teman minta saya untuk bicara gitu kan. Nah, di grup itu, nah itu kan semua saya banyak grup gitu kan, di grup A, grup B, grup C itu semua membahas dia gitu, resah semua gitu kan, pada tebak-tebakan, semua pada nggak mau nyebut nama. Dokter S, dokter D, dokter O gitu, siapa sih pada yang enggak nih. Saya nyebut dokter Samira, dokter Richard Lee, dokter O, itu kan pada ribut gitu kan. Itu aja dokter detektif langsung bikin konten. Saya diserang-serang dengan oknum dokter C, katanya begitu. Padahal saya itu nggak ngomong apa-apa loh, cuman ngomong begitu doang. Yang ribut itu siapa sih? Dokter S, dokter O, dokter F, gitu. Saya cuman ngomong gitu aja, gitu. Udah di ini, langsung saya diserbu sama buser. Itu diserbu saya, akun saya semua segala macam itu. Ya kan langsung dihina-hina akun saya, gitu kan. Sampai karyawan saya bilang, dokter viral katanya. Ngapain? Saya pikir saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Ternyata saya diserang begitu. Nah terus teman-teman itu pada bilang, dong bicara gitu. Karena kan buat teman-teman estetik di Jakarta ini saya yang dituakan gitu loh. Karena kan saya pernah menjabat ketua kedokteran estetik atau perdesti lah ya, di tingkat DKI itu hampir 11 tahun gitulah ya. Jadi mereka ini yang menuakan saya, minta saya bicara. Saya pikir saya nggak ngomong apa-apa aja diserang sebuser kayak begitu ya, gitu. Mau ngomong apa saya ya? Saya pikir begitu. Nah terus awal Desember itu yang saya seminar itu, hari pertama itu saya punya ide, saya mengkoleksi lah itu apa namanya, komentar-komentar teman-teman senior tuh, para pendiri-pendiri, para pemula-pemula dokter-dokter estetik itu yang istilahnya yang mengawali lah perhimpunan kedokteran estetik itu. Saya mintain komentarnya, apa nih pendapatan perseteruan DRL dengan doktif itu, semuanya pada bilang ingat sumpah dokter, jangan saling mencaci, jangan menjelekkan dokter gitu kan. Nah ternyata itu viral begitu ya kan, itu viral terus dibahaslah sama si Deddy Kombuser, dibahas juga dengan DRL begitu kan, seperti itu. Nah terus orang-orang kan ngecat saya, dok bikin video lagi begitu. Terus saya ya istilahnya ketemu dengan dokter Reza kan, saya ceritakan begitu, ketemu dokter Reza, ternyata kan ini ada kasus permintaan sejumlah uang dan pemerasan begitu. Jadi ya saya bilang sama dokter Reza gitu, kamu maju gitu. Takut dokter dengan buzzer-buzzernya, yowes buzzer-buzzernya saya yang hadapi. Saya ngomong begitu, saya pasang badan buat kamu, saya ngomong begitu. Boleh tanya dokter Reza. Makanya saya akhirnya backup dia begini. Ini jangan dibalik loh ya dengan ini, kalau mereka merekam itu katanya dokter Janet yang membackup buzzernya dokter Reza. Bukan, saya ini melindungi dokter Reza dari buzzer mereka. Makanya saya yang speak up terus diserang buzzer kayak bagaimana begitu. Nah akhirnya saya kenal lah dengan si dokter Andrea Situngkir itu. Saya tanya lah dengan dokter Andrea Situngkir, saya ada kabar ada teman, dok itu dokter dilaporin sama dokter Andrea Situngkir gitu. Saya DM lah dia gitu, kamu ada apa masalah dengan dokter Andrea ini detektif gitu, dia cerita begini. Akhirnya saya menyadari gitu, oh ini kan tadinya saya berusaha mengingatkan dia sebagai seorang dokter. Tapi saya menyadari dengan omongan dokter Andreas ini, saya menyadari iya juga ya, dia ini bukan dokter. Dalam kaitannya di akun ini, dia ini akun. Betul. Bukan sosok dokter. Tokoh fiktif. Nah, akun bukan sosok dokter. Itu yang disampaikan oleh dokter Andreas. Oh, saya jadi mengerti. Iya benar, dia bukan dokter. Di akun dokter detektif itu walaupun mengatasnamakan dokter, di situ dia tidak berperan sebagai dokter. Begitu. Jadi dia sebagai ya jadi-jadian, dokter jadi-jadian. Sehingga disitulah banyak sekali sumpah dokter, kode etik yang dilanggar, ya kan? Jadi ya memang dia bukan dokter di situ, makanya ya mulai saya
gas gitu, karena dia nggak bisa diingatin sebagai seorang sejawat ya karena dia bukan dokter begitu. Akhirnya saya yaitu buat VT-VT yang cenderung apa? Cenderung mengedukasi masyarakat begitu, cenderung mengedukasi masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh oknum ya, oknum bertopeng ini salah begitu. Jadi benar katanya Dokter Andreas ini kalau apa namanya yaitu di akun begitu. Jadi seperti itu. Oh. Nah, terus kalau dia sebagai seorang dokter ya, nah ini juga dilaporkan kan sama si Dokter Andreas begitu. Waktu itu Dokter Andreas juga sempat kesulitan untuk membuktikan siapa akun pemilik ini siapa begitu. Nah ternyata Dokter Andreas bisa membuktikan akun ini pemiliknya adalah Dokter Samira begitu. Nah, kemudian masuklah beliau sebagai TSK di Medan begitu. Nah, kalau yang disampaikan tadi Mbak Rida ya tentang sumpah dokter dilanggar sama dia ya. Sumpah dokter dilanggar bahwa di situ ada sumpah ada 12 sampai 13 poin itu ya. Salah satu poinnya adalah kita harus memperlakukan teman sejawat itu sebagai ya saudara kandung, sebagaimana kita ingin diperlakukan, ya kita harus memperlakukan seperti itu kepada sejawat kita, begitu. Nah, kode etik yang dilanggar oleh oknum bertopeng ini, ya kalau dia masih di ini, jadi banyak sekali. Yang pertama dari kode etik ya. Jadi dari kode etik itu kita punya kewajiban, yaitu sesama dokter itu harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan. Kita tuh harus melakukan sumpah dokter, begitu. Dan yang berkaitan dengan ini ya, ini di pasal yang ke-6, begitu ya, pasal yang ke-6. Ya, di situ dikatakan setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik ataupun pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi ini yang sudah dibuat oleh oknum bertopeng ini kan satu, dia mengumumkan suatu temuan dia yang berdasarkan lab SIG ini, di mana lab SIG ini sudah mencantumkan daftar-daftar uji laboratorium dia di websitenya dia ya, sudah dicantumkan daftar-daftar uji laboratorium yang sudah terakreditasi. Saya ulangi ya, di websitenya SIG ini sudah mencantumkan daftar-daftar uji laboratorium yang di SIG ini dan sudah diakreditasi. Di situ tidak ada SIG mencantumkan uji niacinamide dan retinol pada sediaan kosmetik ini yang sudah terakreditasi, tidak ada. Jadi kenapa si dokter detektif itu berani mengumumkan hasil uji laboratorium yang belum terakreditasi? Nah itu sudah kesalahan, ya sudah kode etik yang dilanggar begitu. Dan juga melakukan uji-uji laboratorium yang dia sampaikan ini ternyata menimbulkan keresahan oleh masyarakat, itu mengintimidasi dan membuat perpecahan masyarakat begitu ya. Terus yang poin yang ke-8 ya, poin yang ke-8. Setiap dokter itu dalam praktek medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai kasih sayang atau compassion dan penghormatan atas martabat manusia. Di sini jelas oknum bertopeng ini ya, mohon maaf saya nggak mau nyebut dokter ya karena saya katakan dia bukan dokter di situ. Dia tidak punya kompeten dalam membahas uji laboratorium seperti itu karena memang tidak ada aturan BPOM. Tidak ada aturan BPOM-nya yang menyatakan selain tidak terakreditasi juga tidak ada aturan BPOM-nya untuk mencantumkan konsentrasi persentase dari bahan aktif. Dan juga bukan kompetensinya
Karena ini para apoteker sudah mulai banyak berbicara kan pada saat itu, banyak apoteker yang berbicara menentang apa yang dia sampaikan di sosmed itu. Banyak apoteker yang bicara, antara lain Apotekrian. Begitu Apotekrian, saya japri, saya tanya panjang lebar, Apotekrian menyarankan saya ke Mas Geri, apoteker. Mas Geri, saya dengerin ininya, saya ajak konsultasi, diarahkan ke siapa namanya, Apotek Rose, begitu. Kemudian ada lagi Ibu Wiwin, akunnya Farmasis VS Delo, gitu. Yang mana notabene mereka ini dosen apoteker, begitu. Ya, jadi kan mereka lebih punya kompeten. Di mana di situ dia mengatakan salah banget apa yang disampaikan oleh dokter detektif itu, gitu. Jadi di sini dia sudah ada kode etik yang dilanggar, ya kan? Bukan kompetensinya. Apalagi di sini harus disertai kasih sayang kita itu dan menghormati martabat manusia. Di mana kasih sayangnya ketika dia ngata-ngatain Dokter Reza itu mafia skincare lu, gitu kan, dan sebagainya, begitu. Pasal 9, seorang dokter wajib bersikap jujur, begitu, dalam hubungan dengan pasiennya dan sejawatnya, begitu. Ya, jadi ini kan dia nggak jujur, apa yang dia sampaikan itu kebohongan semua, gitu. Jadi banyak sekali kode etik yang dilanggar oleh oknum bertopeng ini, begitu. Jadi ya memang benar apa yang dikatakan oleh Dokter Andrea. Jadi ini memang ada perlu masyarakat yang melaporkan, begitu, bahwa poin-poin tersebut yang meresahkan masyarakat, memberikan informasi yang tidak jujur, begitu. Masyarakat ya. Nah, Rinda udah itu tuh Rin, dapat 3 SKS. Nah, dan pasal ke-14 ini, seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dengan menggunakan seluruh keilmuannya, keterampilannya untuk kepentingan pasien, dalam hal ini masyarakat lah ya. Ya, jadi dia ini nggak ada ketulusan dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang ini bohong semua, yang mana tujuan dia adalah untuk menjatuhkan produk lain, menjatuhkan dokter lain. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia jualan, begitu, ya kan? Ujung-ujungnya orang marketnya orang dibawa ke akunnya dia mau jualan, kan begitu. Jadi ini pasal 19 dilanggar juga, gitu, mengambil alih pelanggan dan dokter lain, begitu. Jadi banyak sekali kode etik yang dilanggar oleh oknum bertopeng ini, begitu loh. Waduh, bahaya juga nih ya. Gitu. Nih gue nih yang pasang badan nih kalau mau lapor ini, gue juga udah gede banget, udah anak banget gue. Itu dewan etiknya di mana itu kalau mau ngelaporin tuh dokter? Gini. Ya kita suratin dulu. Di mana? Jadi sebenarnya yang disampaikan dokter Janet itu udah lengkap ya. Tapi untuk melaporkan seorang dokter untuk pelanggaran etik di dalam sosial media beda lagi. Dia bukan aturan etik yang konvensional ataupun aturan etik dalam lafal sumpah dokter, tapi lebih ke arah yang dikeluarkan aturan oleh MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, di nomor 029, bisa dicek di Google, 029 tahun 2021. Itu poin 1 sampai poin 9